berada saat kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang di episode kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Jenderal Luis, jurnalis tribunambon.com dalam acara kesayangan Anda, Tribun Ambon Podcast. Dan di saat ini Tribuners, spesial edisi Sumpah Hari Pemuda Indonesia yang ke-95 tahun, saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang cukup kece di Kota Ambon, Tribuners. Dia adalah seorang mantan pramugari yang sudah sekitar 10 tahun, belasan tahun bekerja sebagai pramugari, kemudian memilih resign, kemudian menjadi pelaku usaha. Kita akan berbincang apa yang menjadi alasannya, terus kemudian cara dia membangun usahanya dalam beberapa menit dan jam kemudian, Tribuners. Nah, saya perkenalkan untuk Anda Kakak Megi. Halo Tribuners, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Megi Angelin Sainima. Saat ini saya sebagai pelaku UMKM di Kota Ambon. Halo Kak Jenderal. Oke, Kakak Megi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan baik. Kakak gimana kabar? Sama Kakak sehat. Ya. Nah, Tribuners, di masa kini itu kan banyak anak muda ya Kakak, banyak anak muda yang mereka terpaku dengan keadaan, merasa susah dengan kehidupan, susah cari pekerjaan, susah mau membangun usaha juga. Nah, mereka juga terkesan mageran dengan aktivitas itu, malah mereka merasa nyaman aja dengan kondisi kayak gini, menikmati saja semua proses yang ada, padahal kan tidak seperti demikian juga. Iya. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Nah, kita akan bahas lebih dalam bersama Kakak Megi dengan topik kita hari ini, gerak muda keluar dari zona nyaman. Nah, baik Kakak Megi, mungkin bisa ceritakan dulu waktu memulai karir sebagai pramugari itu seperti apa? Iya, terima kasih sebelumnya Kak Jenderal. Saya sebelumnya adalah seorang pramugari di Sriwijaya Air. Asal mula saya menjadi pramugari itu bukan cita-cita saya. Jujur, pramugari bukan cita-cita saya. Semua bertolak belakang dengan hobi saya, dengan kebiasaan saya hari-hari yang memang terkesan tomboy ya, yang dikenal banyak orang. Tapi memang jalan Tuhan ya, kita tidak pernah tahu ke depan bagaimana. Ingat dulu almarhum Papa pernah bilang gini, pas mau ujian SMA, sempat bilang, Adik, kayaknya saya bisa kuliah kah Pak? Kalau memang nanti habis sekolah, harus usaha kah? Atau mungkin ada yang masih minta perkawin kan? Kawin sama Bapak. Tapi beta punya impian, beta sih mau yang demikian. Beta bilang buat Papa, kenapa harus merasa, Papa tuh sempat bilang gini, katong berat di uang. Papa punya pemikiran. Tapi ada jalan Tuhan yang mana beta hari itu diberikan kesempatan untuk lolos sekolah penerbangan di Solo. Yang mana itu memang dapat beasiswa penuh sampai habis sekolah itu tidak bayar, tapi memang untuk biaya hidup di sana ditanggung sendiri. Singkat cerita, akhirnya dari kampus mengirim perwakilan untuk kerja di Jakarta, di Sriwijaya Air, tapi sebagai ground staff, jadi di bandara. Dan kebetulan beta yang keterima. Beta keterima bersama 2 orang teman. Singkat cerita pun, dari ketika lanjut sebagai ground handling, ada kesempatan untuk mengikuti seleksi pramugari. Padahal saya niat untuk ikut ke sana, cuman pada saat teman-teman mengajak, ayo ikut sudah, katong PT-PT nih, barang mau sewa oto. Jadi ayo Mek ikut dong, soalnya kita mau sewa mobil 500.000, masih kurang 1 orang, baru 9 orang. Kapan emang? Besok, katanya gitu, sedangkan dibilangnya malam kakak. Dibilangnya malam, waduh ini sudah jam berapa, belum ketik lamaran, belum siap foto. Sudah gampang, itu bisa besok, katong print di muka kantor yang mau nanti wawancara. Sudah, ternyata dari 10 orang itu, beta yang keterima sendiri jadi pramugari pada saat itu. 9 orang yang punya niat untuk pergi tes, ternyata dong saya yang keterima, beta yang keterima. Pas telepon Papa di Mama dong kaget, karena kan memang beta kuliah di sana, Papa nih kira cuma untuk kerja di bandara biasa. Siapa mau tahu kalau harus jadi pramugari. Iya, tapi memang itulah jalan Tuhan ya. Beta anaknya berserah beriman, yang penting maju saja dulu. Urusan lain itu Tuhan urusan tuh. Jadi sudah jadi pramugari. Singkat pas pramugari sampai akhirnya tahun 2019. Beberapa tahun setelah beta menikah, beta dan suami tuh ada punya keinginan ya untuk memiliki anak, tapi sudah bertahun-tahun menikah belum punya anak. Dan ada satu hal yang membuat beta merasa tek dalam artian rasa kayak ih kok hampa, beta pramugari terbang ke sana kemari, ke kota, ke luar negeri, ke sini ke sana, tapi kok
kayak ada sesuatu yang seng enak, yaitu pada saat beta punya almarhum papa dan mama meninggal. Di situ beta merasa cari uang terlalu jauh, cari uang terlalu lama, sampai akhirnya orang-orang yang tersayang meninggal, beta sing ada. Beta akhirnya memutuskan untuk apakah beta harus resign dari pekerjaan agar tetap bersama dengan keluarga kah atau bagaimana. Akhirnya ketemu program hamil untuk memiliki anak, yaitu beta punya anak Skytor, yang mana ketika berhasil program hamil, beta memutuskan untuk resign 2 minggu setelah positif hamil. Beta memutuskan untuk resign, dan paitua beta punya suami menyetujui hal itu. Karena di sini ada hal yang ketong sem bisa bayar lunas, yaitu waktu. Waktu itu sesuatu yang sangat berharga yang memang itu menjadi big why. Big why beta kenapa memutuskan untuk menjadi pelaku UMKM sampai saat ini. Nah, oke Kak. Iya. Menarik nih ketika kan pramugari kan sudah punya banyak duit pastinya. Kan Ya. hidupnya juga Betul. mapan lah, Betul. katakanlah mapan. Tapi apa selain waktu, apa sih yang bikin kakak berani untuk resign kemudian menjadi pelaku usaha? Justru itu yang bahaya. Hidup nikmat kemana-mana, terbang kerja tiap hari di pesawat, mau berangkat kerja dijemput sama mobil dari perusahaan, pulang terbang tinggal turun duduk taruh koper, oto antar ke rumah. Itu bahaya. Karena kenapa? Terlalu nikmat. Saking nikmatnya sampai akhirnya ketong sendiri seng punya apa ya, hidup seng normal sebagai kalau beta pribadi ya, sebagai istri. Nomor 1, seng bisa lihat suami punya makan sebelum pergi kerja, seng bisa pada saat suami sakit seng tahu dia minum obat sudah ke belum atau ini sudah ke belum, bisa kasih kabar mama dan papa cuma pada saat landing. Sampai akhirnya ketika papa dan mama meninggal pun, papa meninggal beta ada dalam perjalanan mau pergi ke Bali tugas, terus mama meninggal beta lagi di Cina pada saat itu. Makanya memang memutuskan betul-betul untuk ya sudah, beta memilih mundur dari beta punya profesi ini. Tapi beta yakin, karena beta orangnya optimis, beta yakin pasti ketika beta banting setir, entah itu menjadi pedagang apapun, waktu itu belum sempat kepikiran bakal fokus di kuliner ya, karena beta ada bisnis just tip, terus untuk travel, beta juga travel agent, jual beli tiket pesawat, tiket kapal. Tapi karena memang seiring berjalannya waktu dan beta lihat, oh ternyata yang memang akan jor-joran tuh memang paling pas dengan beta punya keinginan adalah di bidang kuliner. Makanya memutuskan untuk fokus di bidang kuliner untuk UMKM. Siap Kakak. Iya. Nah, ada satu hal menarik yang sebenarnya kita bisa lihat bersama-sama bahwa secara kasat kita melihat mental Kakak Megi ini sungguh kuat, dan di balik mentalnya, di balik kekayaan dan kondisi Kakak Megi yang sekarang ini dengan segala kemampuannya, nah pasti itu peran mama dan papa itu sangat besar. Iya. Ketika membentuk kakak itu bagaimana? Kalau bicara itu lumayan sedih ya sebenarnya ya. Papa itu membentuk beta sebagai, beta seorang anak perempuan satu-satunya dalam keluarga. Jadi punya kakak laki-laki namanya Gary Sainima, dan punya adik laki-laki namanya Renard Mario Sainima. Jadi beta dengan kakak tuh beda 6 tahun, dengan adik tuh beda 12 tahun. Tapi papa tuh di dalam keluarga sejak beta lahir sampai akhirnya beta tumbuh besar, sampai akhirnya pergi merantau. Yang papa bikin dalam beta punya hidup itu, untuk bikin seolah-olah beta tuh bukan anak perempuan. Jadi semua hobi yang papa lakukan, papa bikinkan untuk beta. Hobi main motor, masih anak SMP, motoran juga? Anak motor, beta anak motor. Beta anak motor. Sebelum akhirnya hamil dan memutuskan balik ke Ambon, beta sempat bergabung dengan klub motor Pilotos. Itu klub motor Harley Davidson untuk semua pilot yang ada di Jakarta. Ada pilot yang perempuan, pilot laki-laki, ada pramugari juga. Dan memang beta salah satu driver juga, ridernya Pilotos. Jadi apa ya, bukan cuma sekedar hobi, tapi itu sebenarnya darah ya dari papa ya, darah dari papa. Adik juga doyan motor, kakak doyan motor, papa juga dapat suami juga pembalap juga. Demikian. Jadi memang jiwa-jiwa beraninya tuh udah diasah dari kecil kakak. Dari kecil papa sudah asah, kita ikut rally Ambon Bula dulu. Beta masih SMP. Masih SMP sudah ikut rally itu? Naik ikut rally Ambon Bula itu sampai dapat juara favorit. Masih SMP, naik podium. Naik papan jumping, akhirnya juara. Papa selalu bilang, papa panggil beta manis. Jadi anta tuh selalu, anta punya sebutan untuk beta tuh manis. Manis, pasti bisa. Jadi tiap mau bikin apa tuh, anta pun kalimat pertama pasti kamu bisa, pasti bisa. Padahal ini anak perempuan, tapi mau naik motor apa sih bisa, motor trail bisa, ini bisa, itu semua bisa. Kalau waktu itu mama bagaimana? Apakah mama takut sama, juga?
beta mama juga tomboy. Jadi mama tuh Anto mendukung semua anak-anak punya hobi di bidang motor, Anto dukung. Jadi akan pun efek sebenarnya berkesinambungan ya kakak ya, dari profesi, dari hobi yang mana terbang, dan beta juga salah satu anak skydiving. Jadi beta ikut terjun payung juga. Kalau misalnya ini seandainya mama dan papa bisa mendengar, mungkin apa yang mau kakak sampaikan? Bagaimana ya? Kalau untuk bilang sesuatu untuk papa dan mama ya, kita akan bilang bahwa saat ini beta di Ambon loh, 2 tahun ya. Soalnya dari 2021 kan, 2021, 2022, di 2023. Papa tuh selalu bilang bahwa bikin saja apa yang manis mau. Tapi saya sangka bahwa apa yang bikin beta mau itu justru membuat beta jauh dari dong. Jauh sampai akhirnya mereka dipanggil pulang kan, beta sering ketemu atau kakak tahu, maksudnya pulang pun cuman ketemu sudah jasad. Jadi memang bisa ikut pemakaman, tapi untuk napas terakhir dan lain-lain kan sing dapat. Jadi memang lumayan ya, tapi beta membuktikan bahwa tanpa sekalipun papa dan mama sing ada, tapi kan dong bisa lihat dari surga apa yang beta bikin saat ini. Beta akan tetap mengharumkan dong punya nama, bukan sebagai seorang Megi yang adalah seorang pramugari, tapi beta harus tetap mengharumkan dong punya nama dan juga nama kakak dan adik beta yang sampai saat ini masih ada sebagai beta punya pilar ya. Ibaratnya ketemu tuh tripod kan, pilar 3 kaki. Yang mana beta harus tetap mengharumkan dong punya nama dengan hal-hal yang bisa menjadi hal positif terutama. Oke, baik. Agak mendalam ya kita bahas ke sana. Dalam. Nah, selama perjalanan karir kakak, khususnya sebagai pelaku usaha, kita sekarang membahas sebagai pelaku usaha, suka duka apa yang kakak rasakan? Kalau untuk pelaku usaha ya, suka duka banyak sebenarnya, apalagi beta tuh start tahun 2019, pada saat itu masih pramugari. Tapi beta sadar bahwa beta yang selamanya bisa jadi pramugari. Kenapa? Karena bukan terikat kontrak yang, maksudnya orang bilang pramugari itu kan sign kontrak per 1 tahun 1 kali. Otomatis harus punya cadangan nih. Pada saat resign harus punya apa minimal? Ya udah, usaha udah pasti kan. Maksudnya itu kan pilihan pertama kalau misalnya tidak bekerja, usaha udah pasti jadi pilihan utama untuk orang-orang yang mana ingin betul-betul mempunyai pegangan dalam artian uang, tapi tanpa harus terbang lagi. Jadi memang akan menjadi sesuatu yang orang bilang apa ya, harus gas terus, harus gas terus ya, jangan sampai subanting setir ke sini tapi masih maju mundur, harus konsisten, harus maju, jangan cuma Senin posting, contoh kayak beta nih pedagang paling kuat di online, Facebook, Instagram, WhatsApp. Jangan cuma online hari Senin posting jualan, Selasa dan Rabu stop. Kamis baru posting, Jumat Minggu stop. Jangan sampai. Itu akan punya jadi PR. Makanya kenapa di beta punya HP ini ada dia punya alarm untuk kapan posting testimoni, kapan posting bukti transfer, kapan posting katong punya produk untuk branding ke pelanggan. Berarti meskipun ini usaha pribadi mandiri, tapi kakak treatment itu seolah-olah bahwa ini adalah perusahaan saya sendiri yang harus dikelola dengan manajemen waktu yang baik. Benar. Dimulai dari hal-hal kecil, itulah. Katong harus mulai dari hal-hal kecil. Kalau misalnya dari hal-hal kecil, katong bisa memanajemen waktu, terutama manajemen diri ya, maksudnya dengan kedisiplinan untuk branding ke media sosial, branding ke pelanggan melalui kayak sekarang beta aktif ikut event-event yang ada di kota Ambon. Kalau katong sing aktif, orang tidak bisa mengenal apa yang katong jual, apa yang sekalipun mau seenak apapun katong punya produk, terutama untuk pelaku UMKM, mau seenak apapun katong punya produk, mau sejago apapun katong bikin katong punya makanan, tapi untuk tidak disiplin pada saat katong untuk memanajemen itu tuh semua akan sih bisa jalan balance. Karena memang harus demikian, harus mulai dari hal-hal kecil yang kita bilang waktu untuk posting, waktu untuk branding. Beda lagi dengan orang yang mempunyai toko ya. Kalau misalnya orang punya toko kan otomatis dia udah punya tempat ya, kakak Jenderal, kayak di depan jalan atau dimanapun itu. Dia sudah punya tempat, siapapun orang yang lewat, tanpa posting dia sudah tahu. Beda dengan katong yang pelaku UMKM tapi masih via online. Katong harus tetap gencar di online, apapun itu. Jangan pakai alasan, beta pakai data habis, beta sih nggak ada waktu, beta jaga anak. Oh jangan sampai, karena kan ini jadi katong punya kaki untuk bergerak. Demikian. Nah, sebelum kita melanjut ke situ, Tribuners penasaran nih. Sebenarnya kan banyak orang kan mau mulai usaha kan pikir mulai usaha apa, mau bikin usaha apa. Mungkin kakak bisa bercerita awal memulai usaha kuliner by Max ini
Itu awalnya mulai dari apa gitu? Awal memulai kuliner by Max itu pada saat tahun 2019. Itu beta membuka usaha jasa titip makanan-makanan terkenal yang ada di Indonesia. Karena kan beta terbang dengan pesawat dari kota ke kota. Jadi beta buka khusus untuk pada saat mendarat di Ambon. Yang mana tiap kali 1 bulan sekali beta memilih jadwal penerbangan ke Ambon untuk memperkenalkan produk-produk dari kota-kota lain yang mana teman-teman basudara di Ambon yang sempat keluar kota untuk membeli. Kita buka akan punya usaha just tip. Kan lumayan tuh kayak misalnya dari Medan ada Bika Ambonnya, terus dari Semarang ada akan punya. Pokoknya makanan-makanan enak dari kota-kota lain, beta bawa untuk ke Ambon pada saat landing di Ambon. Jadi tiap kali mau dapat schedule keluar nih. Schedule kan itu namanya bi-weekly schedule per 2 minggu sekali. Bi-weekly keluar kalau misalnya ada schedule Ambon, beta cek sebelum ke Ambon beta ada di kota mana-mana. Nah, biasa beta sering cek di kota ini dia punya makanan yang terkenal apa, kayak contoh di Sorong kan punya abon gulung tuh. Abon gulung Sorong kan terkenal Kakak Jendra, itu paling enak. Jadi pas beta ke Sorong, beta tuh selalu posting. Itu dahsyat tuh, beta bisa bawa sampai 100 box kalau ke Ambon. 100 box bisa bawa ke Ambon. Nah, beta rutin, beta konsisten dengan beta punya just tip itu, yang mana beta punya visi misi, beta harus menjaring sebanyak-banyaknya pelanggan. Entah nanti beta akan tetap berlanjut usaha just tip ini atau ke usaha lain, yang penting beta sudah punya banyak pelanggan dan beta sudah punya banyak kontak yang beta bisa simpan di HP sebagai beta punya data-data pelanggan. Oke, baik. Iya, itu Terus punya dari just tip itu berlanjutnya kemana? dan just tip berlanjut yang mana ketika 2021 beta pulang ke Ambon. Sebenarnya pulang tuh belum langsung niatan untuk melakukan usaha di Ambon. Tapi ketika beta pulang dan beta mencoba untuk berjualan di Ambon, berawal dari Pia Sky. Beta punya anak punya nama namanya Sky. Itu beta start dari situ. Kemudian 2021, 2022 beta mulai masuk ke makanan berat. Jadi makanan siap saji tapi yang memang disukai oleh banyak orang. Kayak contoh kayak kakak pasti suka nih makan mie instan pakai telur atau pakai kornet, itu suka beta bikin, tapi beta bikin semenarik mungkin. Jadi beta bikin berbeda. Sampai akhirnya pada tahun 2023 tahun ini beta rilis beta punya produk yaitu minuman. Beta bikin SS tapi akan punya ini sendiri, ide sendiri. Beta punya ciri khas yang mana sebelum beta memulai beta punya usaha minuman ini, memang beta sempat duduk sama Pai Tua. Beta bilang beta pengen punya produk yang mana satu kali akang pas rilis akang langsung keluar gitu. Lalu Pak Tua bilang, bagaimana caranya? Beta bilang, kecil, caranya cuma gampang, berdoa toh, kata minta hikmat dari Tuhan. Beta berdoa sungguh-sungguh kakak, beta Tuhan kasih beta hikmat nih. Beta harus bikin apa? Beta mau bikin sesuatu yang memang di saat beta bikin akan langsung jadi. Beta duduk, beta temukan ide yang mana bagaimana kalau beta bikin minuman, tapi di dalamnya tuh ada potongan buah. Kan selama ini kayak kata minum jus kan sing ada kan potongan buah di dalam jus. Jadi beta punya produk tuh beta bikin dalam bentuk es di dalam botol, tapi ada potongan-potongan buahnya. Contoh kayak beta punya es mangga segar, namanya beta kasih nama SMS, es mangga segar. Dia punya itu jus mangga, tapi selain ada potongan jelly mangga, beta pakai juga potongan buah mangga di dalam. Terus ada buah leci, ada yang leci, beta bikin es leci, dia ada potongan jelly leci, tapi ada juga buah leci juga di dalam. Itu khasnya. Beta menarik tadi namanya es mangga, namanya apa kakak? Namanya SMS. Jadi beta produk-produk semua tuh beta pakai singkatan karena beta papa tuh terkenal dengan jagonya singkatan ya. Beta papa dulu Anto punya es namanya SBY. Papa kan nama Yance. Anto punya es itu namanya es buatan Yance. Tapi beta tuh beta selalu bilang apa yang papa bikin beta harus bisa bikin. Contoh kayak singkatan, sekalipun Anto yang ada sekarang ini pasti kalau Anto lihat dari surga jauh pasti Anto bilang, anak ini ya beta cuma bikin SBY, sekarang dia bikin dia minuman semua dengan singkatan-singkatan nama yang unik-unik. Berarti jadi ada kan permainan nama juga itu penting dalam usaha. Itu penting untuk beta pernah baca-baca ya waktu beta sering follow untuk akun-akun yang tentang bisnis. Kalau memang katong untuk produk yang bisa buat yang menarik untuk menarik pelanggan, salah satunya tuh ketemu dari nama. Nama harus unik. Kalau ketemu nama unik, orang tuh kayak macam kok namanya ini, orang penasaran apa? Makanya kita es mangga kan namanya sebenarnya bisa SMS singkatan dari es mangga segar begitu. Oke kakak. Nah kakak punya produknya apa dulu nih kata? Kalau untuk es, coba dikenalkan dulu. Untuk es ada es mangga segar, SMS namanya. Kalau coklat beta kasih nama skakmat. Skakmat itu es coklat nikmat. Jadi selain dia ada campuran coklatnya, dia ada potongan coklat batang di dalam. Terus ada jelly coklat juga. Terus ada maling. Yang satu nama maling. Kalau orang, kok nama maling? Itu singkatan juga. Singkatan dari matcha jelly drink.
yang mana ada potongan agar jelly matcha di dalam. Terus ada juga yang beta produk baru beta rilis sebulan yang lalu, cele manis namanya. Cele Cele manis itu manis. cengkeh leci kayu manis. Bisa dijelaskan Kakak, Kalau diperkenalkan untuk Ini ada, Tribuners. beta ada bawa produk. Ini cele manis ini sebenarnya beta punya target pasar itu untuk anak-anak muda Kota Ambon. Kenapa demikian? Kalau mengkali jus pala dan lain-lain kan mungkin sudah banyak Sudah ya. banyak. Tapi untuk cengkeh, kadang katong sendiri bangga. Bangga nih beta dari Maluku. Rempah-rempah khas Maluku apa ya? Nomor satu yang orang sebutkan pasti cengkeh tuh. Cengkeh, pala, lain-lain. Tapi yang dong selalu cuman bangga punya cengkeh. Minum cengkeh sih setiap hari, punya istilahnya konsumsi cengkeh sih tidak. dalam bentuk apa? Bentuk kue kah atau bentuk yang dong biasa katong masak brandnya bon atau sup katong kas masuk atau dalam bentuk apa? Jadi beta sama suami memutuskan untuk katong bikin produk yang mana sekalipun rempah-rempah tapi bisa pas di lidah anak muda. Jadi katong pun target pasar memang selain orang tua, katong masuknya di pasar anak muda. Karena anak-anak muda sekarang kayak katong bilang minum rempah-rempah supaya tenggorokan enak atau apa kan pasti langsung talinya kayak ih kok rempah-rempah. Tapi coba rasa dulu karena di dalam katong punya ciri khas ini katong selipkan juga rasa buah. Jadi ada Isiannya leci. apa itu Kakak? Ini ada cengkeh, ada kayu manis, bunga lawang dan juga leci, buah leci. Sebenarnya selain untuk kesehatan bagus, ini juga salah satu bahan yang beta waktu pada saat program hamil bersama suami, ini juga bagus untuk program hamil sebenarnya. Berarti ini 3 buah ini. minuman antioksidan juga. Untuk sudah pasti antioksidan. Kalau cengkeh kan, cengkeh, kayu manis, apalagi kayu manis kan bagus ya dia untuk antioksidan. Kayu manis sama bunga lawang. Bunga lawang tuh buat kulit bagus. Keren sih ya. Iya. Nah, untuk pemasarannya ini gimana sih Kakak? Untuk pemasaran, beta pribadi menggunakan 2 sistem pemasaran. Yang pertama, pemasaran secara langsung dari beta, tapi tetap distribusinya maksudnya untuk perkenalan lewat online dan lain-lain. Selain bertemu langsung dengan beta untuk membeli, beta menggunakan sistem reseller. Sistem ini tidak semua orang menggunakan akang, terutama di Kota Ambon. Kenapa beta memilih untuk menggunakan sistem reseller? Jadi katong sebenarnya hal-hal untuk yang katong punya tujuan, jangan langsung pikir hal-hal yang susah dulu tuh sebenarnya. Kalau misalnya orang punya pola pikir kan kebanyakan kalau mau mulai usaha kan dong pasti berpikirnya yang susah-susah dulu. Ya nanti jualnya gimana? Betul, nanti, siapa yang mau beli? Ini nanti akan katong mau jual akan bagaimana lah aku kasih nggak apa. Jangan, itu taruh akan di belakang, maju saja dulu. Modal nekat dulu, modal nekat. Kalau beta sih orangnya nekat dulu. Maju saja dulu, urusan laku dan selaku urusan belakang. Yang penting ini beta pun produk nih. Beta perkenalkan, beta jelaskan akan punya khasiat. Yang pertama katong mesti kasih tahu akan punya khasiat dulu toh. Akan bagus par kakak pun ini, akan bagus par kakak pun itu. Kalau dari situ orang sudah dengar kan otomatis kan, apalagi kayak minuman panas-panas terik, mau panas hujan. Cuaca kayak begini. Kalau su enak, kalaupun su enak, musim apa saja orang pasti cari. Betul sih kakak? Betul. Mau hujan pernah jam 12 malam orang toki beta pun pintu rumah, mau datang balik es mangga, ada hujan besar. Nah, jam 12 malam datang balik es mangga. Iya, beta mau tidur tapi beta pengen minum kakak pun es mangga. Itu katong yang penting katong bikin sesuatu yang menarik. Jangan pikir susah, katong pikir akan pun gampang sa dulu. Urusan nanti gagal, urusan belakang. Yang penting sumaju dulu. Oke Kak, katong tarik mundur sedikit. Ya. Nah, ketika kakak beralih profesi ya dari pramugari yang hidupnya sudah mapan menjadi pelaku usaha, ya bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar kakak? Kalau tanggapan sudah pasti ya ada beberapa orang ya, maksudnya sayang semua juga. Kalau untuk beta keluarga pribadi sih dong sayang dong, dukung dong, support luar biasa. Tapi memang ada beberapa ya yang beta rasakan sendiri, bukan cuman orang yang beta sing kenal yang awalnya pada saat pakai pramugari itu kan semua orang ini ya, ada yang sing kenal jodoh merasa sok kenal, ada yang merasa kayak iyo ini beta punya teman, ini beta punya saudara. Itu pada saat ketemu pakai seragam tuh. Tapi di saat ketemu melepas seragam, beta pribadi merasakan akan punya efek tuh luar biasa. Makanya kenapa beta fight supaya beta tahu nih orang-orang ini yang memang mungkin bukannya mau negatif atau apa, mungkin dong menghargai beta cuman pada saat beta menggunakan seragam pramugari. Tetapi di saat beta melepaskan beta punya seragam pramugari, beta bukan siapa-siapa perdong. Itu ada kakak. Itu beta rasa akan punya ini langsung. Tapi sing masalah itu bukan jadi beta punya tolak. Tidak men-trigger kakak juga sih. Beta mental bukan mental yang harus diuji dengan hal-hal anak motor. Itu. Anak motor mental beda. Mental anak motor beda ya. Jadi memang akan punya kekuatan untuk fight
Yang penting suada akang punya step, su tahu beta harus kemana. Kalau ada orang-orang yang mencibir beta atau yang sing suka, ada kalimat yang bilang gini, ih Megi, dia jual dia barang bodoh-bodoh apa itu? Akan sampai di beta telinga. Tapi beta dengarnya cuma yang, nanti Borsilia kata apa yang beta bikin ini apa. Nah ini nih, Itu beta, ini itu yang nih beta tips punya. untuk Tribuners semua anak-anak betul. di Maluku, di Kota Ambon, kalau memulai usaha tutup telinga. Tutup telinga, tetap buka mata, tutup telinga, tutup mulut juga di saat katong ingin mengeluarkan kalimat yang sebenarnya susah ke hati nih. Mau balik kata balik cuma semperlu. Tetap tunduk, oh iya, berarti beta harus tetap asah, beta pun kemampuan lagi, beta harus sebisa mungkin skill yang beta punya, beta harus baku adu. Kalau beta pribadi kayak macam dong seng, kayak dong ini beta pun produk seng masalah, mau kopi beta masalah, mau apa seng masalah. Ada beta punya teman ya, dia Ibu Lura Urimesing, beta punya teman SMA, namanya Ibu Elda Silano. Dia tuh bilang untuk beta bahwa berkat itu suada akam punya takaran. Dan beta juga percaya suada akam pun kotak tuh, suada akam pun kotak. Di saat kotak itu Tuhan bilang ini kakak Jenderal punya kotak, ini Megi punya kotak, ini kakak yang lain punya kotak. Mau orang mau cibir secibir apapun, mau orang mau potong pilih katong pun usaha dengan bentuk apapun, kotaknya suada, akang suada akang porsi, yang akan mungkin labe, yang akan mungkin kurang. Kalaupun labe yang harus distribusi ke yang lain atau apa, tapi kalau untuk kurang kayaknya seng mungkin. Itu sih untuk beta pun pemahaman dalam artian kalau orang cibir, orang apa, seng usah ini, yang penting maju terus. Gas, jangan rem. Tapi berarti bukan juga menutup telinga dari masukan-masukan ya. Betul, tidak boleh. Kalau Selama ini orang menerima masukan gimana Kak? siapapun yang kasih masukan beta terima secara positif, kayak untuk perbaikan. Sampai es mangga ada akang pun rasa seenak ini pun kan seng langsung orang bilang pas minum lalu rasa enak. Ini bukan dari resep awalnya, bukan kayak gini, sudah sebenarnya berubah. ada beberapa kayak contoh yang awalnya pure susu jadi takaran susunya agak banyak, akhirnya katong kurangi, katong tambahkan dengan campuran madu sedikit biar akang pun rasa mungkin lebih unik dan lebih enak, dan akang pun hasil juga kan lebih, jadi bukan cuma sekedar mangga saja, ada madu di dalamnya, ada susu di dalamnya, tapi katong terima. Jadi beta orangnya sangat menerima masukan, kritikan, karena itu kan untuk membangun. Jangan tutup diri ketika orang mengkritik. Katong punya produk terus katong langsung benci, sih boleh. Kalau orang bilang kan berarti kan dong istilahnya sudah pikir salah, karena dong sayang katong, toh dong sayang katong, jadi dong bilang ini akan pun kekurangan mungkin ini. Sekalipun mungkin di luar sana 100 lidah bilang enak, tapi tiba-tiba 1 lidah bilang seng enak, terima saja dulu. Mungkin memang di saat dia minum ada hal yang mungkin menurut dia ada yang bisa kasih kurang atau sing ini, sebab harus terima. Katong harus buka diri untuk itu. Untuk mengevaluasi diri juga Iya perlu. betul, terutama untuk bidang kuliner kan berhubungan langsung dengan lidah dan poro toh. Jadi kalau memang ada masukan harus diterima, jangan katong tolak mentah-mentah yang boleh. Berarti kalau fashion ini kan dia berkembang terus nih Kakak, berubah-ubah. Apakah kuliner begitu juga? Kuliner kalau beta bilang bukan harus berubah tapi harus konsisten dan fix, terutama untuk rasa. Berubah mungkin di saat kayak dulu kan masih pakai cup-cup yang biasa ya. Sekarang mungkin ya lebih modern, jadi pakai botol, lebih steril juga, ada tutup botol yang langsung dia plat, kalau pas mau buka baru dia punya ininya kebuka. Mungkin katong harus mengikuti era itu, kayak contoh kayak botol begini kan dulu kan belum harus, mungkin ada yang jus pakai plastik atau apa ya. Seiring perkembangan zaman di bidang kuliner pun ya memang harus membuka diri untuk menerima perubahan itu. Nah, Kakak beta penasaran nih, ini untuk es mangga dulu, ini satu botolnya berapa? Es mangga satu botol 12.500. Apa tidak rugi? Beta Atau untuk penetapan harga ini kan ya, anak-anak muda nih kan bisa jadi tips juga untuk teman-teman Tribuners. Kan kadang kalau membuka usaha mau menjual produk kan yang paling susah itu penentuan harganya, ya antara benar. untung dan rugi. Benar. Kemudian dari harga produksinya nanti mau untungnya berapa, mau resellernya harus patok harga berapa. Nah itu perhitungan yang Kakak pakai bagaimana? Ini kalau untuk perhitungan beta dengan Paitua tuh gabung jurus, karena kebetulan beta punya Paitua itu kan dia dulunya barista ya di Jurnal Coffee. Jadi untuk di bagian dapur dan untuk bagian hitung-hitungan lain-lain kan otomatis dia juga punya ilmu yang bisa dia share ke beta. Jadi kata dua duduk, kata tuh pakai hitung-hitungan HPP, termasuk ketika membuat produk ini. Contoh kayak beta dengan Paitua, katong produksi, Paitua bisa buat berapa botol hari ini, dia punya uang bikin sendiri, beta punya uang bikin sendiri, itu sudah termasuk akan namanya HPP, itu harus wajib ada, iya. Terus katong pakai laporan keuangan juga kan tiap hari, jadi pakai pencatatan. Dari satu botol es mangga ini, kalau beta pribadi, beta lebih mengejar dia punya perputaran uang.
Sebenarnya kalau orang yang punya strategi ekonomi untuk bisnis pasti juga tahu itu. Katong ngapain cari untung besar-besar? Kalau katong cari untung besar, tapi kalau katong perputaran uang sedikit, untuk apa? Percuma. Katong cari Apalagi ini kuliner ya, Kak. apalagi untuk kuliner, dia punya pangsa pasar itu banyak-banyak. Orang bilang, kalau saingan, beta sih bilangnya saingan. Beta lebih bilang teman-teman yang satu profesi di bidang kuliner itu sebagai saudara-saudara di kuliner. Katong punya persaingan untuk harga dan itu kan pasti ada. Nah, di situ beta lebih memilih untuk di tengah 12,5. Kenapa beta ambil 12.500? Itu sudah hitungannya masuk ke stiker, apalagi yang ada stiker kan, stiker ada waterproof juga harganya beda, stiker biasa harganya beda. Tapi pasti ada untung. Dalam harga itu tuh pasti ada untung yang katong sebagai pemilik tuh pasti dapat. Cuma jangan bermain untung banyak daripada akang sih melaku. Kalau beta sih lebih mengejar perputaran uang, tapi sudah pasti ada keuntungan yang bisa katong ambil dari situ. Sama halnya ketika reseller mengambil, dia kan beda harga. Contoh kayak beta punya es mangga, beta jual bebas tuh 12.500. Tapi kalau misalnya reseller, dia punya harga itu satu botol 10.000, tapi ada minimal pengambilan. Untuk reseller dia minimal harus ambil 10 botol. Untuk beta punya es mangga, saya bisa ambil 5 karena kan ada hitung-hitungan untuk HPP-nya kan beda tuh. Atau mengejar dia punya perputaran uang. Nah, Kakak satu hari itu bisa berapa botol kira-kira? Kalau untuk pasti satu hari yang sudah Rata-rata pasti saja sih, rata-rata. 80 sampai 80. 120 sudah pasti. Itu satu hari. Soalnya saat ini kemarin karena tambah 2 orang reseller yang baru daftar, saat ini beta memiliki 29 reseller di Kota Ambon. Yang mana Luar biasa. dari 29 reseller itu kan setiap hari dong restock dong punya stok. Jadi yang mana dalam satu minggu tuh pasti ada yang sudah pasti habis tuh, dalam satu hari pasti 5 reseller tuh sudah pasti habis. Dari satu reseller misalnya mereka ada yang ambil 10, ada yang sampai 25 satu botol. Terus belum lagi yang beli-beli lain. Kalau misalnya beli makanan kan sekalian kita suka tawarkan. Ini strategi pemasaran sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya pesan nasi, kakak saya mau sekalian pesan minum. Nah itu nanti penambahannya tuh masuk di katong punya total penjualan harian juga. Bisa 80 sampai 120 per botol. Itu belum termasuk event. Biasanya kalau event bisa lebih banyak. Nah, ini produksinya sendiri atau ada menggunakan karyawan juga, Kakak? Di rumah saat ini kebetulan kita ada penambahan kemarin, satu tante yang bersama di rumah untuk bantu-bantu untuk potong-potong buah saja sama potong-potong jelly. Untuk produksi masih bertiga sama suami. Nah, untuk dia punya sertifikat untuk dia punya halalnya atau PRT-nya itu ngurusnya bagaimana, Kakak? Kan kalau kemas Kebetulan, kayak ya. gini kan juga harus punya izin-izin gitu. Betul. Nah, Itu memang, mungkin tipsnya bisa dibagi juga untuk ya, Tribuners. boleh. Kemarin kebetulan saya baru selesai pengecekan dan pendampingan dari pihak Pak Soleh dan kawan-kawan, sempat datang ke rumah untuk melakukan proses pendampingan untuk sertifikasi halal. Jadi kalau misalnya kita kalau pelaku UMKM terutama di bidang kuliner kan wajib ya kakak untuk memiliki itu PIRT halal dan lain-lain. Karena kalau misalnya udah punya sertifikasi itu kan otomatis orang mau konsumsi juga kan orang merasa aman. Jangan banyak kayak katong beli produk-produk yang digerai-gerai modern saja, kalau ada kampung sertifikasi halal kan pasti kakak, oh ini sudah terjamin karena sudah ada proses halalnya, udah ada sertifikasi halalnya. Yang mana kalau ada sertifikasi halal, pemeriksaannya tuh kan banyak lewat dia punya tahap-tahapan. Dicek airnya pakai air bersih apa air yang cuman air yang masak biasa. Terus untuk bahan-bahan apakah ada bahan-bahan berbahaya kah yang dimasukin ke dalam produk atau tidak. Makanya memang mesti sih ya semua pelaku UMKM terutama kuliner memiliki sertifikasi itu. Karena itu kan juga penting gitu supaya itu penting, itu wajib. semakin meluas kita punya ruang pemasaran. Pasar, iya. Semakin selain sertifikasi itu ada juga kayak sekarang era pengembangan untuk pembayaran digitalisasi kayak pakai QRIS kan harus semua kan udah harus UMKM kan sekarang disarankan untuk harus memiliki. Jadi pada saat berjualan pun kalau secara langsung asing ada kembalian atau apa kan orang kalau scan kan langsung praktis ya, uang langsung masuk rekening, katong saya perlu pusing untuk cari kembalian. Oke, baik. Ya. Nah, Tribuners mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan tentang Kakak Maggie punya cara misalnya mengelola usahanya seperti apa ataupun mau titip salam silakan sampaikan di kolom komentar. Nah, Kakak Maggie, selama ini yang Kakak lihat peran pemerintah kita dalam mendukung pelaku UMKM ini seperti apa? Saat ini untuk kalau menurut beta pribadi ya, karena memang beta kan jatuhnya pemain baru ya, beta bukan pemain yang lama.
Beta pemain baru. Beta lumayan merasa pemerintah tuh lumayan punya ini ke kita sebagai pelaku UMKM. Contoh kayak event-event yang memang didukung oleh pemerintah kan banyak ya. Dan beta salah satu pelaku UMKM yang memang lumayan aktif sih untuk mengikuti program-program itu. Apalagi kayak event-event. Itu kan salah satu bentuk juga dari program pemerintah, bukan hanya sekedar seminar-seminar. Kalau yang dulu yang terkenal kan kayak ada seminar dari kantor ini itu kan otomatis ada dari lembaga-lembaga pemerintah juga. Sekarang tuh lebih banyak mereka membuat event-event yang mana katong sebagai pelaku UMKM bisa turut ikut berpartisipasi dengan secara langsung juga kan katong punya pengenalan produk untuk katong punya pelanggan dan lain-lain. Jadi memang jangan sampai ketika pemerintah sudah turut serta untuk katong sebagai pelaku UMKM-nya mereka mensupport, tapi katong sebagai pelaku UMKM malah bermalas-malasan. Kayak contoh dari kantor mintanya yang ikut UMKM hari ini harus ada sertifikasi halal ini. Tapi katongnya yang dikasih kesempatan justru belum punya itu. Itu kan yang berbahaya jatuhnya. Tuh maksudnya berbahaya dalam artian mau maju nih, tapi ya kita belum ada pun. NIB salah satu yang harus wajib, yang wajib punya tuh NIB. Katanya memang harus, jangankan untuk minuman-minuman kemasan seperti ini. Orang jualan pisang goreng atau apa saja tuh katanya memang harus punya NIB, karena kalau demikian ada kan aman tuh kalau macam mau siapa tahu ada yang mau untuk peminjaman modal dan lain-lain tuh kan dia punya syarat utama memang harus ada nomor izin berusaha. Itu urusnya gampang, lumayan sing sulit. Kita akan punya proses ikut mulai dari urus surat keterangan dari desa, terus lanjut ke kantor koperasi, surat izin berusaha. Apalagi kita kan belum memiliki KTP Ambon kan, kakak kita masih KTP-nya masih KTP domisili di Jawa Barat karena KTP lama toh. Tapi di Ambon dibantu, jadi yang penting semuanya sesuai, ada kartu keluarga dan lain-lain. Pasti dimudahkan kok dari pemerintah. Berarti kita secara pribadi juga harus mendorong diri kita ya. Iya, jangan tunggu orang datang untuk sih harus bikin ini. Jangan, maju aja dulu, kita yang harus pergi jemput bola itu. Jangan tunggu orang tendang bola kata tong, jangan. Sekalipun dalam hal produk atau apa, sertifikasi pun demikian, kata maju diri. Beta mau bikin sertifikasi ini nih, beta harus siapkan apa ya, beta harus ke kantor mana, harus kemana, tanya-tanya saja ke semua orang. Apalagi kan zaman sekarang kan semua informasi sudah terbuka lebar. Betul, bisa lewat chat, bisa lewat apa kan, jadi lebih enak lah. Nah kakak tadi kan cerita soal ikut event-event. Nah kakak pengalaman ikut event-event sebagai pelaku usaha itu seperti apa? Ikut event, jadi sebenarnya kita melihat contoh ketika kita tinggal di Jawa ya, di Jawa tuh untuk UMKM tuh kan mereka sering aktif untuk membuka kesempatan pelaku-pelaku usaha bikin dong punya event-event di mall-mall. Di Ambon keren loh, sekarang sudah banyak yang ada event-event yang bikin. Beta salah satunya pelaku UMKM yang sangat aktif mengikuti UMKM. Sudah berapa event yang kakak ikuti? Lumayan banyak. Kalau itu soalnya beta aktif ikut event itu dari tahun kemarin. Event yang beta kaget, maksudnya beta shock, oh ini loh event Ambon rame ya. Itu event Rabu-Rabu Market tahun lalu. Sudah 2 tahun nih. Iya, terus tahun ini juga beta ikut juga Rabu-Rabu Market. Kegiatan lainnya kemarin kebetulan memang puji Tuhan beta dikasih kesempatan sehingga bisa hadir di event Bank Indonesia punya Maluku Mangurebe. Terus event-event banyak sih, jangan tunggu event kantor sebenarnya. Kayak beta mau sharing untuk teman-teman yang pelaku UMKM, jangan menanti ada flyer yang keluar di jalan-jalan dulu baru mau pas Papua cari apa. Tapi katong mendekatkan diri dengan orang-orang yang kira-kira punya kapasitas atau andil bahwa suatu saat mereka akan punya program untuk event. Jadi tanya, buang bola sekali. Kakak, beta kan ada berjual ini. Kalau kakak dong kantor mangkali ada bikin kegiatan kak, ada butuh UMKM, kakak kasih kabar beta ya. Kalau beta sih pribadi demikian. Kalaupun saya punya kenalan kayak tiba-tiba di jalan, kayak contoh di mall MCM atau ACC ada punya event, beta sudah akan pun flyer entah di online atau mungkin yang di dong papang di jalan, beta pasti lihat. Oh di sini, beta chat adminnya di medsos, beta cari di medsos. Berarti kita yang harus proaktif gitu. Iya, jangan tunggu diundang. Harus aktif, jangan cuma diam lalu jual mahal, simbolik. Katong pelaku UMKM tuh ketemu mesti maju, ketemu mesti bergerak, iya, mesti keren. move, jangan stuck. Kalau beta punya prinsip. Sampai beta Pak Itua bilang gini, oh si event terus, ya saat dulu beta masih terbang, beta keliling Indonesia saja bisa dari kota ke kota, masa di Ambon. Keliling Ambon saja. Masa Ambon event beta sih bisa hadir setiap waktu begitu. Karena event-event itu juga kan menciptakan brandingan kita juga kan. Iya, selain promosi akan punya omset lumayan. Tapi pernah ikut event tapi tidak terjual? Oh pernah
Pernah, beta punya pengalaman pribadi dengan beta punya salah satu beta punya CS pada saat jualan. Dia namanya Vali Saapang. Itu beta punya CS bajual ya. Jadi katong dua tuh yang memang terkenal kalau macam bajual tuh di mana katong ada. Event mau berbayar, mau gratis, makanya jangan pikir bahwa ini berbayar segini beta pasti rugi. Itu pemikiran orang-orang yang sedang mau maju. Namanya event ada yang berbayar, ada yang gratis. Berapapun itu maju sa dulu, urusan nanti akan untung bisa balik atau sing nanti, itu urusan nanti. Beta dengan Ai itu katong sangat aktif untuk mencari pemberitahuan di mana-mana tentang adanya event-event itu. Pernah katong punya event, salah satu event beta saya mau sebutkan ya. Jadi katong tuh punya ancang-ancang bahwa ini event ini pasti ramai. Pasti ramai nih, pasti untung besar nih. Pasti untung besar sudah mantap. Beta dan Pak Tua katong sudah bikin mangga sampai tidur. Katong bikin 300 botol karena katong punya pengalaman pernah ada event di mana katong keteteran dengan produk. Orang beli banyak tapi waktu eventnya tuh masih panjang. Katong kalah di stok. Itu jadi pelajaran paling berharga. Itu masih awal-awal tuh, jadi belum tahu pasarnya bagaimana. Katong kalah di stok kakak. Jadi katong pernah bikin 300 botol. Katong sebawa dan katong setiap mau event kan pasti sewa auto atau apa. Katong datang 300 botol, yang laku tuh cuma 6 botol. Yang laku cuma 6 botol. Padahal sudah jor-joran, sudah effort sebesar itu. Sampai beta pung suami tuh duduk potong mangga. Katong duduk potong mangga tuh sampai katong tidur dengan akang mangga-mangga. Tapi yang laku cuma 6 botol. Atau langsung beta Pak Tua tuh kan orangnya pesimis ya. Dia beda dengan beta yang optimis. Nah itu ya namanya Tuhan kan menyatukan dua pribadi untuk saling melengkapi gitu. Dia bilang sudah sih stop deng sih pung event-event tuh. Katong piba jual, katong bikin nggak. Oh tidak bisa. Itu adalah salah satu cambuk untuk beta lebih gas lagi. Beta punya api semangat harus tetap membara. Beta pun prinsip ya beta harus tetap mata gobang, tapi kan itu kan halal tuh, mestinya orang beta harus tetap bercuan, cuan ini cuan. Ini kan cuan. Sempapa beta bilang gini, sempapa ini kan memang Tuhan kasih katong kesempatan untuk katong merasakan hal ini. Tuhan jual ya katong pengusaha tuh subawa mangga barat-barat, subawa SE semua full di cool box pasar-pasar itu. Anda bilang sabar dulu, beta mau tes kamu dulu nih. Kalau macam tiba-tiba lakukan selaku kamu sanggup sih, kamu mental bisa sih. Atau kamu malah menyalahkan Tuhan, atau kamu malah menyalahkan keadaan. Tuhan. Sudahlah, kalau macam orang mental setipis itu kan pasti sudahlah, beta susah mau lanjut lah, beta saya mau ikut event lah. Ini beta bawa produk banyak susah. Tapi beta bilang perbaik itu mesti fight. Akhirnya memang kebayar. Jadi yang penting jangan punya mental kalah. Kayak beta pikir bahwa kayak di event bawa produk banyak, kalaupun seng habis, ya berarti memang ada kesempatan lain yang Tuhan hadirkan di tempat lain yang nanti bakal habis. Demikian. Keren sih kakak. Ini pelajaran untuk Tribuners, apalagi yang sementara membangun usaha, sementara mulai berjualan. Nah, itu kan harus betul-betul konsisten. Ya, wajib konsisten. Nah, bagaimana kakak caranya untuk tetap konsisten itu? Bagaimana sih, kan kadang orang juga kita sudah konsisten setahun nih, tapi hilang lagi konsistennya. Orang lebih memikirkan dia punya hasil duluan, tapi dong saya mau merasakan proses. Kayak yang kita bilang awal tuh, enak sesuatu yang pahit tuh enak. Sesuatu yang pahit tuh sebenarnya enak. Kenapa kita bilang demikian? Kayak orang sih ngerasa ya, beta kan di rumah dengan satu bayi yang baru umur 3 tahun, yang mana beta melakukan segala sesuatu tuh kadang-kadang ya sambil bikin apa, beta mesti sambil kasuap dia, kadang belum dia surewel atau apa, ya beta harus tetap, ya udah beta harus konsisten dengan apa yang beta sedang bikin, tapi seng mengurangi beta punya tanggung jawab sebagai istri dan sebagai mama. Beta harus tetap aktif, beta harus tetap jangan sampai di saat katong konsisten, orang datang balik produk, mana sih nggak ada produk, itu yang bahaya tuh. Kayak beta punya pengalaman, banyak pengalaman di hari-hari kemarin. Semua orang di saat dong lagi suka-sukanya beta es mangga, tapi ketika beli es itu habis. Itu jadi pelajaran per beta. Secapek apapun beta, kalau misalnya produk di kulkas habis, beta mesti bikin dulu. Biar itu akan cuma jadi 10 atau 15 botol, beta pasti taruh dalam kulkas dulu. Harus jadikan itu tuh nafas, jadi akan bergerak terus. Jangan sampai cuman panas-panas tai ayam saja berjual, boleh. Kalau memang mau banting, beta bilang parpa itu mau banting setir, katong banting betul-betul. Katong fight di sini betul-betul, jangan setengah-setengah, karena ketika katong melakukan sesuatu dengan setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Tapi kalau ketika katong melakukan sesuatu dengan full power, pasti hasilnya juga full power. Itu yang kita percaya. Oke, baik, keren sekali Kakak Megi. Jadi selain sebagai pengusaha yang tangguh, juga sebagai seorang istri dan juga ibu yang baik untuk suami dan anaknya. Nah,
Kakak Megi, mungkin ada yang mau disampaikan untuk suami, juga mungkin sampaikan untuk Sky. Mungkin ketika Sky besar nanti dia bisa nonton video ini kembali, dia bisa mengingat, oh waktu itu Mama Megi berjuangnya kayak gini nih loh. Iya, untuk suami. Sebenarnya untuk suami ya, maksudnya untuk pet di rumah ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk beta. Kesempatan ketika beta untuk memulai sesuatu, kesempatan untuk beta melakukan apapun yang beta inginkan. Katong punya satu komitmen yaitu freedom. Beta dengan Pai Tua punya komitmen adalah freedom. Freedom yang mana jangan melarang-larang. Beta saya boleh tahu larang Pai Tua pun saya boleh tahu larang beta. Katong mengusahakan semua yang katong lakukan itu harus bebas untuk berekspresi. Sampai ketika katong harus terjun di bidang ini yang mana ini bukan katong punya bidang, tapi katong dua jor-joran untuk bisa supaya katong tetap sama-sama dengan anak, tetap katong dua sama-sama juga. Terima kasih banyak. Tetap ada untuk melengkapi dengan kekurangan dan kelebihan, tetap katong dua sama-sama untuk menguatkan apa yang katong sejalani agar nantinya bisa menjadi bekal untuk katong punya anak dan juga menjadi bekal untuk katong punya masa depan. Untuk Skytor, kamu anak hebat. Di semua proses kamu ada bersama mama, di semua tempat di mana saja mama ada, Sky bersama-sama dengan mama. Suatu saat, yang beta selalu bilang untuk Pai Tua, katong sen tahu umur nih sampai kapan. Kalaupun beta sing ada, maksudnya dengan Sky bagaimana? Katong harus punya trik-trik yang memang saat beta tiba-tiba dipanggil kah atau siang duluan dipanggil, bekal apa yang katong sudah titip untuk katong punya anak. Sky harus jadi anak yang kuat, harus punya mental yang baja, harus luar biasa, dan jangan pantang menyerah. Apalagi anak laki-laki, harus jadi yang kuat, lebih kuat dari mama dan lebih kuat dari papa. Itu mama pun pesan. Oke, baik. Nanti bener Sky ini ya, Iya. biasa kan juga ikut-ikut Kakak Megi jualan. Iya, benar. Dan juga hafal-hafal nama SS Produk, itu bagaimana iya, Kakak, itu betul. bagaimana? Sky itu baru 3 tahun dan memang karena dari lahir terus kita tidak punya siapa-siapa. Jadi dari mulai Sky lahir, beta dengan papanya berdua saja yang handle dia sampai hari ini. Jadi memang semua kegiatan proses termasuk proses pembuatan produk di dapur pun dia turut serta anak itu. Selalu kita kasih tahu untuk dia. Ini namanya ini namanya ini namanya ini. Ya sampai di event pun dia tuh mengerti. Orang mau beli dia tanya, mau bayar pakai apa? Mau kasih uang atau kasih pakai kis? Kis tuh dia pakai kris kan? Sampai dia paham. Karena memang dia kesehariannya ini yang beta bersyukur ya. Beta dengan Pai Tua punya tujuannya, katong dapat Tuhan berikan kesempatan untuk katong menikmati itu, waktu. Kan dulu katong yang punya waktu toh, jadi papa sudah taparego di dalam dapur sambil urus anak, taparego di tempat usaha sambil bawa-bawa anak. Toh dia juga umurnya tambah besar, waktu itu saya akan terulang kembali. Katong menikmati, katong enjoy dengan apa yang katong jalani saat ini sebagai orang tua, sekalipun ketika pergi berjualan, baku tenteng barang barat-barat, bawa semua dengan penuh perjuangan. Pernah dulu waktu event Rabu-Rabu Market kemarin, itu posisi dalam keadaan hujan. Dan karena barang banyak, katong bawa tuh pas naik mobil katong sih bawa payung. Jadi dari Halong tuh hujan stop, ketika sampai di kota hujan besar. Sekali ini beta bawa panci untuk masak mie di kegiatan Rabu-Rabu Market. Pas turun hujan, beta bilang buat Sky ini kan hujan. Kamu pakai panci ya? Kamu pakai panci ya, Sky? Iya mama, Sky itu kan ngomongnya sopan ya kakak. Dia ngomong sama beta tuh, sama papanya tuh pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke mama, kamu pakai panci di kepala. Mama tidak bawa umbrella, kamu pakai panci. Dia pakai panci. Tapi untungnya hari itu pas jalan masuk ketemu Usinensi, beta saya akan lupa ya, Usinensi salah satu owner Klaper Tart di Ambon tuh. Usinensi kebetulan ikut kegiatan bareng yang di Rabu-Rabu Market. Anto kasih pinjam payung. Pakai dulu payung saya, Mek, enggak apa-apa, yang penting buat anaknya.
dia pakai panci. Itu jangan terlupakan, yang tenang. Tapi Sky yang mungkin sakit kok, beta bilang buat Sky, sekalipun nantinya mungkin akan demam atau apa, Sky tidak sakit. Soalnya dia bilang, mama nanti Sky sakit kena hujan. Tidak, Sky tidak sakit. Sky anak kuat, Sky tidak sakit. Pakai saja panci sekalipun hujan. Ini ada kekuatan mental juga Ya, itu kekuatan mental yang beta kakak turunkan, yang dapat dari orang Ya, tua wajib. turunkan juga. Beta sebagai salah satu orang tua yang memang diasuh dari seorang mama yang full time dengan keluarga, kan beta punya mama ibu rumah tangga. Beta ingin menciptakan itu untuk Sky. Jadi bukan cuma sekedar kasih ajar dia bagaimana cara makan yang benar, cara tidur, cara lain-lain, tapi ilmu hidup tuh dengan mental yang memang ya pada saat beta sudah tidak ada di dunia, apa suami beta sudah tidak ada di dunia, dia punya mental yang luar biasa kuat untuk bisa menjalani kehidupan. Oke, baik Kak. Iya. Ya, rencana ke depan nih mau buat apa Kakak? Untuk usaha ya? Untuk usaha. Oh, oke, baik. Untuk usaha ada beberapa planning ke depan yang ingin katong lakukan, terutama yang pertama tuh katong ingin memiliki outlet untuk katong punya kuliner by Max ini. Jadi ada rumah produksi sendiri yang mana tidak jauh-jauh lah dari tempat berjualan itu sendiri. Itu sih yang masih jadi salah satu tujuan utama yang ingin katong lakukan saat ini. Adakah menu es baru yang akan nanti dihadirkan? Masih surprise. Ya, rencananya surprise. memang kemarin sih ada salah satu varian yang ingin dikeluarkan, tapi ternyata masih pending. Waktu untuk produksi masih belum dapat. Jadi ini Jadi para mungkin pelanggannya sudah menunggu. menunggu Ya, ini. betul, ada. Sudah ada rencana sih ada menu baru dalam waktu dekat. Oke Kakak. Nah, sudah kurang lebih ya 30 menit ya, hampir 1 jam Kakak kita ngobrol. Cepat ya. Baik. Nah, mungkin terakhir ada pesan atau motivasi yang ingin Kakak sampaikan untuk Tribuners, untuk anak-anak Maluku, untuk anak-anak Kota Ambon, khususnya bagi mereka yang sementara memulai usaha. Untuk yang baru memulai usaha, pesan dari beta adalah kalian harus memiliki semangat. Kalau beta pribadi tiap hari itu selalu bangun dengan mengucapkan kepada beta pun diri sendiri adalah semangat Megi. Itu beta punya tagline yang mana beta selalu lontarkan di beta punya suami, punya telinga, beta selalu tulis di medsos, beta selalu bilang sebelum beta memulai beta punya aktivitas, beta selalu bilang semangat Megi. Teman-teman lain harus punya itu. Jangan tunggu orang lain yang menyemangati katong punya diri, tapi katong sendiri harus menyemangati katong punya diri dulu, baru nantinya semangat orang lain masuk membantu katong punya semangat dari dalam diri sendiri. Yang kedua, jangan takut dengan sesuatu yang pahit. Mulai saja dulu dengan sesuatu yang tidak enak. Mulailah sesuatu yang pahit, mulailah sesuatu yang tidak enak. Pokoknya yang merasa kalau misalnya pas mau mulai, rasa hati mulai kayak maju mundur. Maju saja, hantam saja. Urusan yang lain tuh nanti Tuhan pengurusan. Yang penting sudah maju dulu. Pasti kalau misalnya katong senekat maju, katong penghasil tuh ya kalau Tuhan campur tangan akan pasti manis, percaya. Oke, baik. Nah, Tribunet sudah kurang lebih 30 menit, hampir 1 jam kita berbincang dengan Kakak Megi Angelin Samima berkaitan dengan bagaimana menjadi pelaku usaha, terus bagaimana keluar dari zona nyaman yang dulunya dia adalah seorang pramugari, tapi berhasil keluar dari zona itu untuk demi waktu, untuk keluarga dan si buah hati. Dan Tribuners, sebelum mengakhiri acara ini ada satu kutipan yang ingin saya bacakan untuk Anda. Nah, Indonesia butuh generasi yang kuat dan tangguh, salah satunya Kakak Megi. Nah, Indonesia butuh generasi yang punya tekad memajukan negeri. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk Anda sekalian. Jika orang lain bisa, jika Kakak Megi bisa, jika teman-teman lain yang di luar sana bisa, mengapa pemuda-pemudi di Kota Ambon tidak bisa? Jika memang Anda mau berjuang, berusahalah dari sekarang. Saya Jenderal Luis. Saya Megi Angelin Samima. Dan kami ucapkan selamat tinggal. Terima kasih bagi Anda yang boleh bergabung dengan kami di live Tribun Ambon Podcast hari ini. Dan Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.